Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zaskia Putri, NIM 2121212, akan membacakan hasil makalah yang telah saya buat tentang Rams Al-Quran. Yang pertama, pengertian Rams Al-Quran. Rams Al-Quran atau Rams Utsmani adalah suatu bentuk tulisan atau tata cara menuliskan Al-Quran yang diridhoi atau yang telah ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan istilah Rams Utsmani lahir bersamaan dengan lahirnya Mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang ditulis oleh panitia 4 yang terdiri atas Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-As, Abdurrahman bin Harith. Dalam kajian ini akan membahas beberapa aspek kronologi terbentuknya Mushaf Utsmani, di antaranya tentang Mushaf Utsmani itu sendiri, kaidah-kaidah penulisannya, pemikiran ulama sekitar hukum Rams Al-Quran, perbaikan Rams, keraguan keautentikannya, atau pemikiran barat terhadap Mushaf Utsmani. 1. Mushaf Utsmani dalam penulisan Al-Quran. Salah satu tema utama sekaligus sering dipertanyakan dalam majelis pengajaran bacaan Al-Quran ialah mengenai penulisan mushaf atau bagian naskah Al-Quran. Hal ini berangkat dari realitas penulisan mushaf Al-Quran yang diistilahkan dengan Rams Utsmani berbeda dengan penulisan bahasa Arab lainnya yang bukan Al-Quran yang diistilahkan dengan Rams Imla'i. Dalam studi mushaf Utsmani ada beberapa hal yang akan kita bahas, di antaranya: A. Sikap Utsmani terhadap perselisihan bacaan. B. Utsmani mengirim pembaca Al-Quran dilengkapi mushaf. Yang kedua, kaidah Rams Utsmani. Kaidah Rams Utsmani yang digunakan pada kebanyakan mushaf, khususnya mushaf standar Indonesia, yaitu kaidah yang disusun atau dirancang oleh As-Suyuti yang termasuk dalam kitabnya Al-Itqan. Sebenarnya bukan As-Suyuti saja menawarkan kaidah Rams, akan tetapi rumusan As-Suyuti cukup populer dan paling diterima di kalangan pegiat ulumul Quran. Rumusan As-Suyuti cukup populer, lebih eksis dan mampu bertahan hingga sekarang dibanding pendahulunya. Dalam mushaf Utsmani mempunyai kaidah-kaidah dalam qad dan ramsnya, dan para ulama membaginya menjadi beberapa bagian. Al-hadaf atau membuang, menghilangkan atau meniadakan huruf. Yang B. Az-ziyadah atau penambahan. C. Al-hamzah. D. Badal atau penggantian. E. Wasal dan fasal, penyambungan atau pemisahan. F. Kata yang dapat dibaca dua bunyi. Yang ketiga, perbedaan pendapat tentang Rams Utsmani. Pada zaman Utsman radhiyallahu anhu dan diikuti Zaid bin Thabit dan 3 orang Quraisy bersamanya dengan cara khusus dalam penulisan tulisan yang diizinkan Utsman radhiyallahu anhu, dan para ulama menyebutnya cara tersebut dengan Ar-Rams Al-Utsmani lil Mushaf, yaitu yang dinisbatkan kepadanya atau Utsman, dan para ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya.
Sebagian para ulama berpendapat hukumnya tauqifi, yakni bukan produk manusia, tetapi sesuatu yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah, yang Nabi sendiri tidak memiliki otoritas untuk menyangkalnya. Yang B, sebagian besar para ulama berpendapat bukan tauqifi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang C dan pendapat yang lain berpendapat sesungguhnya Rams Utsman radhiyallahu anhu itu hanyalah suatu istilah, tata cara, dan diperolehkan beberapa dalam hal tulisan apabila manusia mengistilahkan khusus dalam bentuk tulisan. Yang keempat, hikmah Rams Utsmani. Dasar yang dipakai Utsman bin Affan tahun 644 sampai 655 Masehi. Dalam penulisan ini, pertama, menuliskan bacaan yang benar-benar telah diajarkan Nabi kepada para sahabat. Kedua, apabila ada penulisan yang tidak dapat disatukan dalam satu tulisan, maka tulislah tersebut dipencar pada beberapa mushaf. Ketiga, apabila ada perbedaan di antara anggota tim penulisan tentang cara penulisan sebuah bacaan, maka penulisan bacaan disepakati berdasarkan dialek Quraisy. Hanya itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.